Ditambah lagi kata Nona Bing, pedang es ini tidak cocok untuk Liu Xiang. Pergilah ke ruang harta dan cari cangkang kura-kura seukuran telapak tangan. Setelah menyatu, Liu Xiang akan mendapatkan armor raja tempur. Sembari pergi itu, Nona Bing pun bergumam, semua yang telah Chuyun lakukan untuk Liu Xiang, apakah itu sepadan? Terlihatlah setelah Liu Xiang kehilangan gaun bulu surgawinya, ia pun merasa seperti hatinya menjadi sakit. Ditambah lagi ia tahu bahwa itu hanya sebuah gaun. Kenapa ini sangat menyakitkan baginya? Ia pun tidak sadar meneteskan air mata kembali. Sementara itu kembali ke dunia bawah tanah. Terlihat pasukan dari Abyssal mengatakan bahwa pelontar api kehabisan amunisi dan segera meminta bantuan. Terlihatlah pasukan dari Abyssal itu terpental oleh semut yang cukup besar. Terlihat pasukan itu pun dimakan oleh para semut tersebut. Ratu Peri yang melihat hal itu, ia pun menyuruh pasukan untuk mundur dari istana. Namun para serangga Abyssal mengatakan bahwa terlambat. Meskipun berada di puncak kekuatan Martial Emperor, juga sulit untuk melarikan diri. Serangga Abyssal itu pun ditarik oleh salah satu semut. Ketika pertarungan tersebut, Ratu bertanya-tanya kenapa bantuan belum saja tiba. Lalu ada yang menyampaikan agar Ratu Peri cepat kabur karena para semut ini terus berdatangan dan mereka terpojok. Hingga akhirnya Ratu Peri meninggalkan serangganya. Ketika itu ia pun sudah berjanji kepada Supreme Emperor bahwa ia tidak akan pernah membiarkan serangga Abyssal dihancurkan. Terlihat setelah mengatakan itu, Ratu Peri menjadi tepar. Hal itu pun membuat para semut akan mendekati Ratu Peri dan akan memakannya. Namun tiba-tiba saja ada kekuatan yang melindungi Ratu Peri, dan pastinya itu adalah Master Pedang Chuyun. Chuyun langsung mengeluarkan tekniknya, yaitu gaya pedang awan. Ia pun langsung menyerang para semut tersebut dengan banyaknya pedang yang menghantam para semut tersebut. Chuyun menyampaikan ia terlambat, tidak disangka emosi kesedihan dan kemarahannya berhubungan dengan badai gurun dan menciptakan angin. Chuyun menanyakan kepada Ratu Peri bagaimana situasi perang. Dijelaskan oleh Ratu Peri bahwa tentara Abyssal sudah lebih dari setengah yang tumbang dan armor tentara semut terlalu tebal. Hanya pelontar api iblis tingkat 2 yang dapat melukai semut Abyssal Rana Nirvana. Mendengar itu ditanyakan oleh Chuyun mengapa tidak meningkatkan jumlah pelontar api. Dikatakan oleh Ratu Peri bahwa pelontar api iblis roh tingkat 2 terlalu mahal, yaitu untuk membuatnya dalam waktu kurang dari sebulan. Kekayaan dari klan iblis roh mereka yang terkumpul selama jutaan tahun akan habis. Dikatakan oleh Chuyun bahwa serangga Abyssal adalah pondasi kita dan tidak boleh kehilangan mereka. Chuyun menyuruh Ratu Peri sekarang mulailah untuk memproduksi pelontar api iblis roh tingkat 2. Terlihat Chuyun pun terbang menuju suatu tempat. Ia sembari mengatakan bahwa perang besar ini ia harus mempersiapkan diri dengan baik. Ternyata Chuyun menemui Supreme Emperor Abyssal. Chuyun terus terang saja bahwa ia butuh bantuan Supreme Emperor Abyssal. Kemudian mereka berdua pun ke suatu tempat. Ketika di sana Supreme Emperor Abyssal menyampaikan, ini adalah mayat yang telah ia timbun selama jutaan tahun. Ia menyuruh Chuyun untuk melihatnya dulu. Direspon oleh Chuyun, itu sudah cukup. Lantas ia pun mengeluarkan lubang hitam. Terlihatlah kekuatan ungu yang Chuyun keluarkan menyambar kepada para mayat, lalu membawa para serangga itu ke atas. Dijelaskan oleh Chuyun bahwa sebagai senjata kaisar dari elemen kegelapan, lubang hitam berisi 3000 jalur pasti dapat mencapai kaisar pedang tingkat Martial Emperor. Tidak lama Guman dan Nona Bing muncul di sana. Dikatakan oleh Chuyun selama ia tidak ada, ia pun sangat berterima kasih atas kerja keras Nona Bing. Nona Bing merespon siapa yang membuatnya menjadi penasihat militer Chuyun. Ia juga sudah meminta Guman untuk membantunya. Bahkan Guman datang untuk berperang demi Chuyun. Sedangkan Liu Xiang yang Chuyun cintai malah menolak dengan tegasnya.
Direspon oleh Chuyun bahwa baru-baru ini Liu Xiang harus mempersiapkan diri untuk perang besar antara ras manusia dan iblis. Jadi wajar saja jika Liu Xiang menolaknya. Tapi Chuyun yakin di dalam hatinya Liu Xiang masih memiliki perasaan untuknya. Mendengar itu dikatakan oleh Nona Bing, inikah yang Chuyun sebut dengan kasih sayang? Dan Nona Bing pun langsung memperlihatkan gaun surgawi yang ia dapatkan dari Liu Xiang. Melihat gaun tersebut pastinya Chuyun menjadi terkejut dan menanyakan mengapa Nona Bing memilikinya. Dijawab oleh Nona Bing bahwa ia hanya menggunakan senjata kaisar yang kuat untuk mendapatkan gaun bulu surgawi ini. Chuyun jelas tahu ini adalah tanda cinta antara ia dan Liu Xiang dan juga gaun pengantin mereka berdua di masa depan. Dan Liu Xiang tidak mungkin melupakannya. Dengan cemas Chuyun menyuruh Nona Bing untuk kembalikan gaun surgawi ini. Direspon oleh Nona Bing, mungkinkah Chuyun ingin melihat Liu Xiang mengambil pakaian ini dan menukarnya dengan yang lain? Ditambah lagi melihat Liu Xiang tidak menghargainya lagi. Nona Bing mengingatkan harusnya Chuyun menghargai dan melindungi dirinya sendiri. Ketika itu tiba-tiba saja Chuyun pun mengeluarkan darah dari mulutnya. Ia mengatakan mungkinkah Liu Xiang tidak mencintainya seperti dulu lagi. Hingga akhirnya Chuyun membawa gaun bulu surgawi itu ke dalam lubang hitam yang sebelumnya ia buat. Melihat hal tersebut, Nona Bing mengatakan mengapa Master Pedang Chuyun begitu bodoh. Dan ternyata tidak lama Chuyun pun muncul dari lubang hitamnya dan ia telah memakai gaun bulu surgawinya. Dikatakan olehnya mungkin Liu Xiang tidak peduli lagi dengan perasaannya. Satu-satunya yang dapat terus melindungi dan menjaga hubungan ini adalah Chuyun sendiri. Mendengar hal itu disampaikan oleh Nona Bing, ada banyak hal yang harus ia urus, jadi ia menyerahkannya kepada Chuyun. Kemudian muncullah kaisar pedang lubang hitam yang sebelumnya Chuyun buat. Ia pun tahu bahwa kaisar pedang lubang hitam ini semuanya sudah di ranah Martial Emperor dan mereka telah menguasai 13 pedang angin. Perang besar ini akhirnya kami memiliki peluang bagus untuk menang. Chuyun pun tertawa dengan hal tersebut. Kembali kepada semut yang besar dan juga yang kecil, mereka masih akan menyerang serangga abisal. Akan tetapi terlihat pasukan abisal sudah bersiap dengan pelontar api iblis roh tingkat 2. Chuyun juga ada di sana dan menanyakan kepada Nona Bing bagaimana dengan persiapannya. Namun disampaikan oleh Ratu Peri bahwa kami telah berhasil memproduksi pelontar api iblis roh tingkat 2, tetapi waktunya terbatas dan kami tidak memiliki banyak amunisi. Takutnya tidak bisa menghentikan serangan semut abisal. Ditambah lagi kata Nona Bing bahwa kita kehilangan tim lini depan yang kuat. Jika Yoyo bisa bergabung dengan mereka, pasti dapat meningkatkan tingkat kemenangan beberapa persen. Dikatakan oleh Chuyun tidak bisa, di semut iblis bisa ada banyak sucubus dan Martial Emperor. Mereka tidak cukup kuat. Direspon oleh Nona Bing, ia tahu bahwa Chuyun mengkhawatirkan keselamatan mereka. Tapi dalam pertempuran abis kali ini, Chuyun tidak boleh kalah. Ditegaskan oleh Chuyun bahwa ia lebih suka tidak melihat mereka jatuh di tempat ini. Kemudian tiba-tiba saja Yoyo dan yang lainnya pun tiba di dunia bawah tanah. Sembari disampaikan oleh Yoyo bahwa Chuyun terlalu meremehkan kami. Dan ternyata anggota tim Liu Yun sudah muncul. Diperlihatkanlah sebelumnya Yozai yang sedang memegang babik. Ia mengatakan bahwa misi ini terlalu lemah. Ia belum membaik sama sekali dalam 6 bulan terakhir. Lalu tiba-tiba saja ada surat dari Nona Bing yang menyampaikan agar temui dirinya di Pulau Tianggong dan pergilah ke Abyss untuk membantu bos Chuyun. Hingga akhirnya ia berangkat ke Abyss. Sementara itu berpindah ke tempat Yoyo dan juga Nona Hua. Ketika itu Yoyo menyampaikan kepada pacarnya itu bahwa Abyss terlalu berbahaya. Ia pun menyarankan agar Nona Hua tidak pergi karena ia saja yang akan pergi ke sana. Namun ditegaskan oleh Nona Hua bahwa bos Chuyun juga telah banyak membantunya.
Apalagi kemanapun Yoyo pergi, ia juga harus bersama Yoyo. Hingga akhirnya mereka berdua pun berpelukan dan akan pergi bersama. Berpindah ke tempat tabib Nona Yeling. Para manusia harimau dan lainnya bertanya-tanya, mengapa Nona Yeling belum membuka pintu untuk pengobatan? Dan secara tiba-tiba saja ternyata Nona Yeling ada di belakang mereka dan akan berangkat menuju Abyss. Sementara itu di markas militer, Bufan dipuji oleh rekannya karena berhasil mencuri peta camp di bawah pengawasan Kaisar Iblis. Rekannya pun memberikan surat dari seseorang yang bernama Nona Bing. Setelah membaca surat itu, Bufan langsung berangkat. Walaupun ia belum sembuh betul, ia pun mengatakan ia akan pergi ke medan perang yang lainnya. Kembali ke dunia bawah tanah, dikatakan oleh Yozai, jika bukan karena bos Chuyun, jangan bicara tentang prajurit kekaisaran, ia bahkan tidak bisa bertahan di tim. Ditambah lagi, kata Yoyo, ia juga hanyalah seorang yang menjalankan tugas di medan perang. Jika bukan karena Chuyun membeli tim Jiu Yao, kami tidak akan berada di tempat kami sekarang. Hal itu dibenarkan bahwa Chuyun adalah panutan mereka. Urusan Chuyun adalah urusan mereka, sudah menjadi tanggung jawab kami. Terlebih lagi kata Nona Yeling bahwa Chuyun telah menjadikannya seorang tabib. Meski ia tidak cukup kuat, tapi ia berharap dia bisa membantu Chuyun. Ketika itu Yoyo menggoda Chuyun dan mengatakan apakah Chuyun tidak akan terharu sampai meneteskan air mata. Kemudian Nona Bing menunjuk bahwa semut iblis Abyssal sudah menyerang lagi. Chuyun mengatakan kepada semuanya, tidak ada ucapan lagi selain terima kasih. Selanjutnya mari kita bertarung bersama. Oke, itu adalah lanjutan Donghua yang berjudul Spirit Sword Sprite bagian ke-127-nya di season 4 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan diupdate secepatnya. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.